Baiklah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dosen dan teman-teman semua, pada izin perkenalan, nama saya Rafiq Al-Rashid. Pada kesempatan ini, kita akan membahas terkait resume jurnal yang sudah kita pilih. Baik, langsung saja. Jurnal yang kita pilih berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan sektor healthcare di Indonesia. Fokus utama penelitian pada jurnal ini adalah menganalisis determinan kebijakan dividen berdasarkan aspek tata kelola dan kondisi keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan periode 2020 sampai 2023 yang mencerminkan dinamika sebelum, selama, dan setelah pandemi. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai stabilitas dan strategi pembagian laba perusahaan di sektor kesehatan. Latar belakang yaitu pentingnya dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan strategis karena berhubungan langsung dengan kepentingan pemegang saham sebagai penyedia modal. Dividen menjadi bentuk nyata dari return investasi yang diterima investor. Selain itu, keputusan pembagian dividen memengaruhi persepsi pasar terhadap prospek perusahaan. Konsistensi dividen sering dikaitkan dengan stabilitas arus kas dan kinerja keuangan yang baik. Selanjutnya terkait teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Manajer cenderung menahan laba untuk ekspansi atau kepentingan internal perusahaan. Sebaiknya pemegang saham menginginkan pembagian laba sebagai bentuk pengembalian investasi. Oleh karena itu, dividen dapat menjadi mekanisme untuk mengurangi konflik keagenan. Selanjutnya, teori signal. Teori signal menyatakan bahwa kebijakan dividen mencerminkan informasi internal perusahaan kepada pasar. Perusahaan yang meningkatkan dividen sering dipersepsikan memiliki prospek yang baik. Sebaliknya, penurunan dividen dapat ditafsirkan sebagai sinyal negatif. Oleh karena itu, keputusan dividen memiliki dimensi strategis dalam membangun kepercayaan investor. Selanjutnya, terkait konteks sektor healthcare. Sektor healthcare atau sektor kesehatan itu mengalami perubahan signifikan akibat pandemi COVID-19. Permintaan layanan kesehatan meningkat, namun struktur biaya juga mengalami penyesuaian. Dalam kondisi tersebut, kebijakan dividen menjadi indikator penting untuk menilai stabilitas dan ketahanan finansial perusahaan di sektor ini. Selanjutnya terkait variabel penelitian. Variabel independen meliputi rata-rata usia direksi, proporsi direksi perempuan, cost of debt, dan kepemilikan institusional. Variabel-variabel ini mewakili aspek tata kelola dan struktur pembiayaan. Selanjutnya, variabel dependen dalam jurnal ini adalah dividend payout ratio, yang mencerminkan proporsi laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham. Data penelitian. Data yang digunakan adalah laporan tahunan perusahaan bidang kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai 2023. Data ini bersifat sekunder dan terstandarisasi. Pemilihan periode ini bertujuan menangkap dinamika kinerja perusahaan dalam situasi krisis dan pemulihan ekonomi. Selanjutnya, teknik sampling. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria perusahaan aktif, tidak disuspensi, dan membagikan dividen kas selama periode penelitian. Dari proses seleksi tersebut, diperoleh 10 perusahaan dengan total 40 observasi selama 4 tahun penelitian. Metode penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Metode ini menggabungkan data time series dan cross-section. Regresi data panel memberikan estimasi yang lebih efisien karena mempertimbangkan perbedaan karakteristik antar perusahaan dan antar waktu. Pemilihan model regresi. Model yang diuji meliputi common effect, fixed effect, dan random effect. Setiap model memiliki asumsi yang berbeda pula. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Chow, Hausman, dan Lagrange multiplier.
Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas untuk memastikan distribusi residual mendekati normal. Lalu lakukan uji heteroskadasitas, autokorelasi, dan multikolinearitas guna memastikan tidak terjadi pelanggaran asumsi regresi. Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini, rata-rata dividen payout ratio perusahaan healthcare tergolong tinggi, menunjukkan kecenderungan membagikan laba kepada investor. Rata-rata usia direksi berada pada kisaran 50 tahun dengan variasi proporsi direksi perempuan dan tingkat kepemilikan institusional yang cukup tinggi. Hasil terkait usia direksi. Rata-rata usia direksi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini menunjukkan usia bukan faktor utama penentu dividen. Pengalaman direksi memang penting, namun keputusan dividen tampaknya lebih dipengaruhi faktor struktural lainnya. Selanjutnya, terkait variabel direksi perempuan, proporsi direksi perempuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Artinya, semakin tinggi proporsi perempuan, kecenderungan pembagian dividen lebih konservatif. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa keberagaman gender mempengaruhi preferensi risiko dan kebijakan keuangan perusahaan. Selanjutnya, variabel cost of debt. Cost of debt adalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Perusahaan dengan biaya utang tinggi tetap membagikan dividen. Temuan ini dapat diartikan sebagai strategi signal untuk menjaga kepercayaan investor meskipun memiliki kewajiban utang. Lalu, terkait variabel kepemilikan institusional, variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Investor institusi memiliki kekuatan pengawasan yang besar. Keberadaan mereka mendorong manajemen untuk membagikan laba guna mengurangi potensi konflik keagenan. Selanjutnya, penelitian ini mendukung teori keagenan dan teori sinyal dalam menjelaskan kebijakan dividen perusahaan. Dividen terbukti menjadi alat pengendalian konflik dan sarana penyampaian informasi kepada pasar. Implikasi praktis. Manajemen perlu mempertimbangkan struktur kepemilikan dan strategi pembiayaan dalam menentukan kebijakan dividen. Investor dapat menggunakan faktor-faktor ini sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Lalu saran untuk penelitian selanjutnya itu disarankan menambahkan variabel berupa profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan. Dengan variabel tambahan tersebut, analisis kebijakan dividen dapat menjadi lebih komprehensif dan mendalam. Kesimpulan akhir, tidak semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Faktor tata kelola dan struktur kepemilikan lebih dominan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami kebijakan dividen di sektor kesehatan. Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan dan selamat malam.